Halo semuanya, apa kabar? Saya harap semuanya berada dalam keadaan sehat dalam pandemi COVID-19 seperti ini, dan untuk yang tidak sehat, saya harap akan cepat sembuh. Sebelum memulai, saya ingin perkenalkan diri saya. Nama saya Gursalina Kaur, mahasiswa London School of Public Relations and Business Institute, batch 22, dari kelas IR 221 SP. Dan di London School, saya mengambil jurusan International Relations atau Hubungan Internasional. Alasan saya mengambil jurusan ini karena saya sangat tertarik kepada isu-isu internasional dan saya juga ingin sekali bekerja di luar negeri agar bisa membanggakan nama Indonesia. Dan tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung memulai video saya dan hari ini saya akan membahas tentang krisis energi di Indonesia. Sektor migas memegang peranan krusial bagi ketahanan energi nasional. Penurunan kinerja produksi yang merosot dan jauh dari jumlah kebutuhan telah menghadapkan Indonesia pada ancaman nyata krisis energi. Indonesia selalu disebut sebagai negara yang kaya karena sumber daya alamnya, namun ternyata tidak dari sisi cadangan minyak dan gasnya. Dapat dilihat dari pertumbuhan konsumsi energi yang terus naik seiring dengan pertumbuhan penduduk, cadangan migas Indonesia saat ini hanya 2,5 miliar barrel dan jumlah ini jauh di bawah kapasitas migas yang dimiliki oleh negeri tetangga seperti Vietnam dan Malaysia. Bahkan 2,5 miliar barrel ini diyakini hanya cukup untuk kebutuhan 8,7 tahun. Indonesia mengalami ancaman defisit energi ini karena konsumsi lebih besar daripada produksi. Konsumsi minyak mencapai 1,7 juta barrel per hari, sementara produksinya hanya 781.000 barrel per hari. Selain itu, batu bara justru diekspor habis-habisan. Pada tahun ini, yaitu tahun 2021, diperkirakan akan ada ancaman defisit energi. Dan pada tahun 2040, defisit energi ini bisa mencapai 80 miliar dolar atau 3% terhadap PBB nasional. Untuk mengantisipasi krisis energi, pemerintah juga sudah melakukan upaya pemanfaatan energi seperti EBT. Untuk pemanfaatan energi EBT ini masih bisa dikatakan belum maksimal. Meski porsi migasnya sudah mengecil, tapi sebenarnya dari sisi volume ini masih naik. Dan pada tahun 2016, kebutuhannya berada di 26,58 juta ton oil equivalent. Sementara proyeksi untuk tahun 2025 meningkat di 103 juta ton. Kemudian di tahun 2050 meningkat lebih drastis di 206 juta ton. Oleh karena itu, upaya pemanfaatan energi harus digencar lagi agar kebutuhan energi di Indonesia untuk masa depan bisa terpenuhi. Melalui target bauran energi tahun 2050, pemerintah merencanakan komposisi energi bisa lebih berimbang dengan mengurangi energi fosil dan beralih ke peningkatan energi baru terbarukan atau EBT. Hingga saat ini, dalam bauran energi nasional, sektor migas masih memainkan peran penting dengan porsi 53,47%, kemudian batu bara di 37,15%, lalu ada EBT yang hanya 9,15%. Sementara, dalam 25 tahun ke depan, kita lihat memang ini landscape energi akan berubah, sementara EBT ini lebih besar di 31%. Kemudian ada 44% untuk migas dan 25% untuk batu bara. Kemudian, transisi menuju landscape energi baru ini memerlukan kerja keras dari seluruh pihak di saat ketergantungan masyarakat kepada sektor migas ini sangatlah besar dan tantangan bagi sektor migas pun juga tengah terjadi di maraknya kampanye energi hijau dan juga energi alternatif lainnya. Selain kemerosotan produksi, tantangan tersulit adalah eksplorasi migas tidaklah mudah dalam 10 tahun terakhir. Temuan cadangan sangatlah kecil, hanya di bawah 200 juta barrel, padahal yang dibutuhkan Indonesia adalah skala miliar barrel untuk memenuhi kebutuhan hingga tahun 2050. Sementara itu, eksplorasi jangka panjang juga membutuhkan modal yang besar dan berisiko tinggi. Monetisasi tidak serta-merta bisa langsung dilakukan karena bisa memakan waktu hingga 10-15 tahun, yang artinya di sini adalah investasi sangatlah penting. Saya ingin garis bawahi lagi bahwa investasi sangatlah penting. Namun, minat investasi pun sudah berkurang akibat inkonsistensi regulasi yang ada di sektor migas. Sebelumnya, memang pada 10 tahun mendatang, Presiden Jokowi juga sudah memasang target lifting minyak 1 juta barrel per hari.
Berdasarkan data dari SKK Migas, hingga semester pertama tahun 2020, lifting minyak nasional ini telah mencapai sekitar 90% dari target APBN tahun 2020, yaitu sebanyak 713,3 ribu barel per hari. Sementara untuk gasnya ada 5.605 juta standar kaki kubik per hari. Namun jika kita lihat untuk target lifting minyak pada tahun 2021 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi lifting dalam 4 tahun terakhir. Untuk tahun 2021 yaitu tahun ini, lifting minyak ini ditargetkan hanya mencapai kurang lebih 690 sampai 710 ribu barrel per hari. Sementara untuk gas, jumlahnya dikisarkan sekitar 990 ribu sampai 1,01 juta barrel oil equivalent per hari. Melihat targetnya justru turun, bagaimana mimpi lifting minyak 1 juta barrel per hari? Pemerintah menargetkan ini bisa menarik investasi di sektor migas sebesar 70 miliar dolar atau investasi ini mencapai 7 kali lipat dari target tahun ini yaitu hanya 11,6 miliar dolar. Dan untuk mengejar target lifting minyak 1 juta barrel per hari ini, diperlukan upaya yang sangat super extraordinary dari target investasi yang jumbo, program pengeboran yang masif, kemudian peningkatan volume cadangan, percepatan produksi proyek baru hingga memaksimalkan nilai keekonomian seperti efisiensi biaya dan juga meminimalkan bagi hasil untuk pemerintah. Ini semuanya harus dilakukan jika kita ingin mengurangi krisis energi di Indonesia. Di samping itu, juga ada langkah-langkah baru yang pemerintah sudah lakukan untuk menarik investasi. Di antaranya ada pemberian insentif baik dari saat pertama minyak diproduksi atau first time to petroleum, kemudian juga ada perpajakan dan juga ada desain insentif lainnya khusus untuk investasi. Apabila target investasi dan lifting 1 juta barrel per hari ini tercapai, maka pendapatan dari sektor ini juga akan meningkat. Bahkan, target pendapatannya ini ditaksir bisa mencapai 121 miliar dolar. Dengan demikian, angka target ini juga telah bertambah 6 kali lipat dari target tahun ini, yaitu hanya sebesar 19,9 miliar dolar. Dan saya sudah sampai ke ujung video, saya akan menyimpulkan semuanya. Jadi kesimpulannya adalah keinginan Indonesia untuk menjadi negara maju pastinya harus didukung dengan kecukupan energi yang memadai, fokus dalam eksplorasi jangka panjang dan pengelolaan lapangan yang existing, dan juga aset yang belum tergarap bisa menjadi solusi terdepan untuk mempertahankan masa depan energi nasional. Dan pertanyaannya adalah, akankah krisis energi di Indonesia bisa terhindarkan? Kita akan nantikan bersama. Dan saya juga harap semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian dan Indonesia bisa menjadi negara maju dan sudah tidak mengalami krisis energi lagi. Terima kasih.